Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu sekalian. Suatu berkat dan sukacita saya rasakan, terutama dapat menyapa Bapak Ibu sekalian. Walaupun dalam situasi di mana kita tidak dapat bertemu muka dengan muka secara langsung, tapi dengan pertolongan Tuhan, saya tetap dapat menyampaikan pekabaran firman Tuhan untuk sama-sama kita belajar dan kita menerima janji berkat melalui firman Tuhan. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu semua untuk tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Khalik pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang senantiasa mencukupi dan memberkati umat-umat-Mu. Pada sabat ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk sama-sama kembali merenungkan janji firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan urapi hamba-Mu, terlebih bagi semua yang mendengar. Kiranya zaman kuasa Roh Kudus-Mu akan bekerja di setiap hati yang mendengar, sehingga firman-Mu ini akan menguatkan, menjadi berkat bagi kami semua, untuk sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah dengar dan jawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu kali, seorang tukang kayu yang memiliki banyak pekerja, dia pada saat sedang mengerjakan sesuatu, dia terjatuh ke atas tumpukan serbuk kayu yang sangat banyak. Dan pada saat itu tukang kayu ini, dia kehilangan jam tangan yang sangat dia sayanginya di dalam serbuk kayu itu. Jam tangan ini adalah jam yang sangat berharga buat dia. Oleh karena jam ini adalah hasil pemberian dari salah seorang yang sangat dihormati, sehingga pada saat dia kehilangan jam ini, di dalam serbuk itu dia merasakan rasa panik dan rasa gelisah, dan dia ingin segera menemukan jam tangan yang sangat dia sayangi ini. Jam demi jam dia cari di dalam serbuk kayu ini, dibantu oleh karyawannya, tapi akhirnya dia tidak dapat menemukan. Hingga pada jam istirahat mereka meninggalkan tempat bekerjanya itu, dan dia akhirnya pergi ke rumahnya. Suatu kali anak perempuannya datang ke tempat ayahnya tersebut, dan dia mendengar bahwa ayahnya kehilangan jam yang sangat dia sayangi itu. Lalu anak itu datang masuk ke tempat kerja ayahnya, dan dia duduk di situ dengan tenang. Dan tidak berapa lama saudaraku, dia dapat menemukan jam yang sangat disayangi oleh ayahnya itu. Tidak berapa lama kemudian ayahnya datang beserta pekerja-pekerjanya, dan anaknya ini mengatakan, ayah, saya menemukan jam yang sangat kau sayangi ini. Apakah ini dia? Ayahnya sangat terkejut. Bagaimana kau bisa menemukan ini? Saya sudah berjam-jam mencarinya. Saya bongkar semua serbuk kayu ini, tapi saya tidak dapat menemukannya. Lalu anak itu berkata, ayah, yang saya lakukan, saya hanya duduk diam dalam keheningan, sehingga saya dapat mendengar dentikan dentangan dari jam ayah tersebut. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, perlu dalam satu waktu dalam kehidupan kita duduk dalam keheningan. Dalam situasi yang saat ini, di mana kita sebelumnya adalah orang-orang yang sibuk, baik dengan pekerjaan kita, usaha tangan kita, studi kita, dan hal-hal yang di luar sana, hal-hal duniawi yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita perlu diam di tempat, kita perlu merenung. Dan saat ini, di dalam situasi yang kurang baik saat ini, kita dipaksa untuk duduk diam di rumah. Kita meninggalkan segala kesibukan kita. Dan pada saat ini, judul pekabaran firman Tuhan yang ingin saya bawakan berjudul Duduk Diam. Saudara-saudaraku, saya undang kita untuk sama-sama mengambil Alkitab kita, dan kita sama-sama membuka di dalam buku 2 Tawarik, pasalnya yang ke-20.
2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Saudara-saudaraku, di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ini menceritakan tentang Raja Yosafat. Siapa ini Raja Yosafat? Raja Yosafat adalah keturunan Daud, di mana dia pada saat itu ia adalah raja dari kerajaan Israel Selatan, di mana bila saudara pelajari dari Alkitab bahwa pada saat Salomo berdosa kepada Tuhan dan juga pada saat Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan, di mana kita tahu bahwa kerajaan Israel Utara terdiri dari 10 suku Israel dan kerajaan Israel Selatan terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, di mana raja-raja dari kerajaan Israel Selatan ini berasal dari keturunan Raja Daud. Yosafat ini adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda, di mana dia menggantikan ayahnya yang bernama Asa. Yosafat berasal dari bahasa Ibrani Yehosafat, yang berarti Tuhan menghakimi. Bapak Ibu sekalian, melalui pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini, saya ingin membagikan siapa ini Yosafat. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, kita dapat membaca bagaimana Yosafat adalah raja yang memerintah Yehuda dalam kebenaran Tuhan, di mana dia hidup menurut akan firman Tuhan dan menurut seperti Raja Daud dan juga ayahnya Raja Asa. Saudaraku, Raja Yosafat adalah raja yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan akan firman Tuhan. Sehingga pada saat itu, pada saat Bani Moab dan Bani Amon datang berperang untuk melawan Yosafat, kita melihat bagaimana Yosafat bertindak. Kita sama-sama buka dalam 2 Tawarik pasalnya ke-20, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuminim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Yezezon Tamar, yakni En-Gedi. Dan ayat yang ketiga, saudaraku, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudaraku, kalau kita pelajari dari pasal-pasal sebelum pasal 20 ini, kita tahu adalah Yosafat ini bukannya raja yang lemah. Dia adalah seorang ahli perang. Dia adalah seorang yang memiliki pasukan yang besar, pasukan yang banyak, pasukan yang lengkap, di mana kalau kita baca di 2 Tawarik pasal 17, pada saat Yosafat menjadi raja menggantikan Asa sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Ya, suatu hal yang sangat lumrah, suatu kerajaan atau negara memiliki bala tentara yang kuat untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi kemungkinan serangan musuh dari berbagai penjuru. Dia juga menempatkan tentara di semua kota. Ia memiliki benteng pertahanan yang kokoh. Ia memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa
yang dapat dia gunakan untuk bertempur melawan musuh-musuhnya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yosafat merasakan ketakutan dalam hatinya. Ia merasakan hal yang manusiawi yang juga sering kita rasakan, yaitu rasa takut. Tapi pertanyaannya, apakah oleh karena itu, oleh karena dia memiliki pasukan yang banyak itu, dia merasa takut? Saudaraku, jawabannya adalah Yosafat takut bukan karena Bani Moab, Bani Amon yang akan menyerangnya, tapi oleh karena dia takut Tuhan tidak menyertai dia pada saat peperangan itu. Yosafat tahu bahwa dia memiliki tentara-tentara yang kuat. Yosafat tahu bahwa dia memiliki pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Ia tahu bahwa ia memiliki benteng yang kuat yang dapat menahan gempuran musuh. Tetapi dia sadar, apabila Tuhan tidak berperang bersama dia, apabila Tuhan menutup matanya kepada Yosafat, maka dia dan bangsanya dapat binasa. Kita baca di ayat selanjutnya dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ketiga. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara-saudaraku dengan Tuhan, Yosafat takut apabila Tuhan tidak menyertai dia. Walaupun dia memiliki satu jaminan di mana dia sebagai raja, dia telah mempersiapkan secara baik kerajaannya. Dia juga sudah mempersiapkan rakyat-rakyatnya untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada, baik itu peperangan, baik itu kelaparan, maupun bencana-bencana yang terjadi. Tetapi dia tetap merasakan takut apabila Tuhan tidak menyertai dia. Di ayat yang ke-5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat yang ke-7, "Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam situasi yang saat ini kita rasakan, kita merasakan ketakutan, kita merasakan hal-hal yang tidak pasti dalam hidup kita, yang biasanya kita merasa bahwa dengan gaji saya ini, saya akan cukup untuk kehidupan saya dan keluarga untuk beberapa bulan ke depan. Dengan kekayaan saya ini, saya cukup untuk membiayai anak-anak saya di masa yang akan datang. Dengan apa yang saya miliki, kepintaran yang saya miliki, saya dapat mencari pekerjaan yang saya inginkan dan cita-citakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar dari seorang raja yang bernama Yosafat. Walaupun dia telah memiliki segalanya untuk menjalani kehidupan kerajaannya, dia memiliki stabilitas, baik dalam perekonomian, baik dalam pemerintahan, baik dalam militernya, dan juga dalam segala hal yang dapat dia berikan kepada rakyatnya. Tetapi yang menjadi ketakutan dari Yosafat adalah apabila Tuhan tidak menyertai dia dalam segala hal yang dia inginkan di depan. Saudara-saudara dikasih Tuhan,
Di ayat yang ke-12 kita dapat baca, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yosafat menyatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Laskar tersebut dari Bani Moab dan Bani Amon memang besar, saudaraku. Tetapi bukan berarti Yosafat sebenarnya tidak dapat menghadapi mereka. Dia memiliki pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Pahlawan-pahlawan yang sebagian juga tahu bagaimana Tuhan pernah memimpin bangsa tersebut mengalahkan lawan-lawannya semasa bangsa tersebut, bangsa Yehuda, dipimpin oleh ayahnya, yaitu Raja Asa. Yosafat juga tahu bahwa dia memiliki bangsa yang sudah faham betul bagaimana menghadapi musuh yang menyerang. Tetapi dia juga menyatakan kepada Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara-saudaraku, pada saat kita duduk diam di rumah, kemungkinan itulah waktunya bagi untuk mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Yang selama ini mungkin mata kita tertuju hanya kepada pekerjaan kita. Mata kita tertuju hanya kepada apa yang mau kita raih ke depan. Mata kita tertuju hanya kepada cita-cita yang mau kita raih di atas dunia ini. Mata kita tertuju hanya kepada pimpinan kita, kepada orang-orang yang berpengaruh untuk menolong kita. Saudaraku, saat ini dalam duduk diam, kita dapat pastikan, mari kita arahkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, di ayat yang ke-14, 15, 14 dan 15. Lalu Yeskiel bin Zakaria bin Banaria, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jamaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat Yosafat dan bangsa Yehuda merendahkan diri di hadapan Tuhan, kalau saudara perhatikan di ayat 13, Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Keluarga mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bangsa tersebut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa mereka. Saudaraku, janganlah pernah lupa untuk mengajak istri, suami, dan anak-anakmu di rumah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, berdoa, memohon kasih dan kemurahan-Nya, terutama dalam situasi yang sulit ini, di mana janji Tuhan yang pasti adalah Tuhan akan berperang bersama-sama dengan kita. Di ayat yang ke-17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudaraku, pada saat kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan, pada saat kita menyerahkan beban kita, ketakutan kita kepada Tuhan,
Janji Tuhan yang pasti sama seperti janji yang pernah Tuhan berikan kepada Raja Yosafat, bahwa kita harus terus maju, saudara. Kita harus terus maju dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Jangan mata kita tertuju kepada kelemahan-kelemahan kita. Jangan mata kita tertuju pada virus-virus dan juga peristiwa-peristiwa yang ada di luar sana yang akan melemahkan iman kita. Sama seperti Yosafat dan juga bangsanya. Pada saat mereka memandang Bani Amon, Bani Moab yang besar itu, ketakutan muncul dalam hati mereka. Tetapi janji firman Tuhan adalah pada saat mereka merendahkan diri, pada saat mereka menyebut nama Tuhan, mereka menerima kemenangan di dalam hidup mereka. Saudaraku, hal yang menarik lagi dari kisah ini, di dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Selanjutnya, saudaraku, di ayat yang ke-20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Saudaraku, bukannya dia mempersiapkan pasukan yang gagah perkasa dengan lebih besar lagi. Bukannya dia mempersiapkan bangsanya untuk bertempur dengan peralatan-peralatan perang yang lebih canggih untuk melawan suatu bangsa yang besar di hadapan mereka. Di ayat yang ke-21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudaraku, Raja Yosafat pada saat dia mempersiapkan bangsanya untuk menghadapi pertempuran yang hebat, yang secara mata manusia tidak mungkin mereka menangkan, oleh karena jumlah yang sangat berbeda jauh, di mana yang biasanya terjadi adalah yang sedikit pasti kalah dengan yang banyak. Apalagi dua bangsa hanya melawan satu bangsa yang kecil, dua suku Israel yang kecil. Tetapi yang membedakan adalah bangsa ini ada bersama-sama dengan Tuhan. Gantinya dia mempersiapkan senjata-senjata yang lebih canggih untuk membunuh lawan-lawannya. Tapi Yosafat, ia malah mengangkat orang-orang untuk menyanyi-nyanyi puji-pujian bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam peperangan rohani yang kita hadapi saat ini, dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini, di mana musuh di depan kita adalah kehidupan yang tidak dapat kita lihat, masa depan yang mungkin bagi sebagian orang suram, gelap. Tetapi bagi umat-umat Tuhan, bagi umat-umat percaya, kita dapat memegang janji Allah. Sama seperti Yosafat, pada saat kesulitan yang dia rasakan, dia menaikkan puji-pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Dia tetap menyatakan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan selanjutnya di ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat mereka memuji, memuliakan nama Tuhan, kemenangan mereka raih. Pada saat mereka duduk diam, mereka berhenti dan mendengarkan arahan daripada Tuhan, mereka dapat memenangi peperangan itu tanpa melakukan apapun. Mereka menyatakan hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudaraku, kemenangan yang pasti mereka raih. Yehuda pada akhirnya dapat menyatakan bahwa Tuhanlah yang berperang untuk mereka, dan mereka hanya diam saja. Peristiwa ini, saudaraku, juga dapat terjadi dalam hidup kita. Pada saat kita duduk diam, pada saat kita dapat merenung sejenak dari segala kesibukan kita, dari segala ambisi-ambisi kita yang oleh karena situasi kita harus tahan ini, kita harus berhenti, kita harus duduk diam. Tapi inilah saatnya bagi kita untuk menyatakan dengan ucapan syukur kepada Tuhan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti Yosafat, dia takut bukan karena dia tidak siap untuk bertempur. Dia takut apabila Tuhan tidak menyertai hidupnya. Dia takut apabila pada saat dia berjalan ke medan perang, Tuhan tidak menyertai dia. Saudaraku, pada saat kita merasa takut, jangan kita takut akan apa yang akan kita hadapi di depan kita. Jangan kita pernah takut akan masa depan kita. Jangan pernah kita takut bahwa keluarga kita, orang tua kita, bahkan kita sendiri tidak memiliki pengharapan oleh karena situasi dunia yang sangat sulit ini. Oleh karena pekerjaan yang mungkin sudah tidak jelas. Kapan kita dapat bekerja lagi? Kapan kita dapat sekolah lagi? Kapan kita dapat beraktivitas, beribadah kembali? Jangan pernah takut, saudaraku. Pada saat kita duduk diam, Tuhan bekerja bagi kita. Tuhan ingin senantiasa memberikan kemenangan bagi umat-umatnya. Tuhan ingin kita beroleh kemenangan, dan supaya kita senantiasa bersyukur, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kita semua. Marilah kita senantiasa saling mendoakan. Marilah kita tetap tenang, kita percaya sebagaimana Tuhan telah menuntun Yosafat di masa yang lalu. Mujizat dan berkat Tuhan yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya rindu untuk kita sama-sama memiliki pengharapan, kita memiliki percaya, janji Tuhan yang pasti akan kita terima. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa, oleh karena Engkau begitu mengasihi kami, oleh karena pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib, sehingga kami memiliki jaminan keselamatan. Pada hari Sabat ini ya Tuhan, di tempat kami masing-masing kami telah mendengarkan pekabaran akan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menuntun dan memberikan kemenangan kepada bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Tuhan, pada saat mereka takut, mereka memandang kepada Tuhan. Pada saat mereka melihat bala tentara yang besar yang harus mereka hadapi dalam peperangan, mereka merendahkan diri di hadapan-Mu. Mereka memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Walaupun mereka memiliki kekuatan yang besar, tetapi mereka ingin selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami belajar ya Tuhan, bagaimana kehidupan kami di dalam situasi yang sulit ini ya, di mana virus COVID-19 menghantui kehidupan kami,
Tapi kami percaya pada saat kami melibatkan Tuhan selalu dalam hidup kami, pada saat kami membawa segala pergumulan kami, ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya kami akan dapat lewati ini semua. Kami dapat hadapi ini semua, dan kami dapat meraih kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Segala puji-pujian, syukur kami tetap naikkan kepadamu ya Bapa. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena janji penyertaan-Mu. Dan kami percaya di waktu Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik, Tuhan akan mengabulkan dan menjawab segala doa-doa kami. Ya Tuhan di surga, berkatilah umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Memberkati mereka dalam kesehatan, memberkati mereka dalam keluarga, memberkati mereka dalam mata pencarian mereka. Tuhan kiranya akan senantiasa mempersatukan kami dalam doa dan penjagaan-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk segera dapat bertemu kembali, beribadah, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman yang dapat saya berikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan satu kerinduan bagi saya, untuk kita tetap setia, tetap saling mendoakan, dan saya rindu dapat segera bertemu muka dengan Bapak Ibu sekalian. Terlebih kita dapat segera bertemu dengan Yesus pada saat Dia datang kedua kali. Inilah doa dan pengharapan kita semua. Saya doa dalam nama Yesus.